Apakah Anda suka bermain layang-layang atau mungkin hanya suka menonton festival layang-layang saja ya? Nah, saat yang tepat nih karena di bulan Juni adalah saat yang paling tepat untuk menikmati keindahan layang-layang di Pulau Dewata. Berbagai macam festival pun digelar hampir setiap pekannya. Namun layang-layang bukan sekedar sarana hiburan saja, melainkan juga memiliki fungsi lain. Dan berikut kami akan sajikan dalam Bali Story berikut ini. Sudah menjadi tradisi atau kegiatan rutin tahunan di Bali, setiap memasuki bulan Juni adalah musim layang-layang. Bulan Juni hingga Agustus merupakan saat yang tepat untuk menerbangkan layang-layang di Pulau Bali karena di bulan Juni adalah saat cuaca sedang cerah dengan angin yang cukup kencang. Seiring perkembangan, layang-layang pun dibuat dengan berbagai macam jenis namun tetap dengan kerangka awal yang sama. Layang-layang merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dengan diikat oleh seutas tali atau benang sebagai pengendali bagi orang yang menerbangkannya. Untuk menerbangkan layang-layang dibutuhkan angin yang cukup kencang namun tenang. Layang-layang tak hanya ada di Indonesia, bahkan Cina dianggap sebagai negara penemu layang-layang pertama di dunia. Layang-layang Cina yang terbuat dari sutra dan bambu emas diperkirakan sudah ada sejak 2800 tahun yang lalu. Namun di tahun 1997, seorang ahli layang-layang berkebangsaan Jerman, Wolfgang Wick, menyatakan adalah layang-layang pertama di dunia. Dari hasil penelitian yang dilakukan di Gua Sugipatani di desa Liangkobori, Muna, Sulawesi Selatan, layang-layang di Kagati diperkirakan sudah ada sejak 9.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Kagati adalah sebuah layang-layang tradisional masyarakat Pulau Muna, Sulawesi Tenggara. Kagati tergolong layang-layang unik karena bahan utamanya adalah daun kering kolope atau ubi hutan yang dirangkai dengan kulit bambu. Dikenal luas di seluruh dunia sebagai alat permainan, layang-layang diketahui juga memiliki beberapa fungsi. Di Jawa Barat, Lampung, dan beberapa tempat lain di Indonesia, layang-layang digunakan sebagai alat bantu memancing. Layang-layang yang diterbangkan di atas perairan dihubungkan dengan mata kail dan umpan di bawahnya. Di beberapa tempat, layang-layang dipasang jerat untuk menangkap atau berburu kelelawar. Penggunaan layang-layang sebagai alat bantu penelitian telah dikenal sejak abad ke-18. Contoh yang paling terkenal adalah ketika Benjamin Franklin menggunakan layang-layang yang terhubung dengan kunci untuk menunjukkan bahwa petir membawa muatan listrik. Di benua Asia, layang-layang sering berkaitan dengan upacara keagamaan atau kepentingan agama. Terlihat dari banyaknya layang-layang dari Cina yang berbentuk naga dari cerita rakyat. Dan ada juga yang berbentuk tradisional lainnya, seperti burung, kupu-kupu, bahkan kelabang. Di Malaysia, menerbangkan layang-layang di atas rumah pada malam hari dipercaya dapat menjauhkan roh-roh jahat. Di Korea, warga biasanya menulis nama bayi yang baru dilahirkan pada layang-layang, lalu diterbangkan dan dibiarkan terlepas sendiri. Tradisi itu dimaksudkan agar si anak selamat sampai hari tua. Di Pulau Dewata sendiri, layang-layang berkaitan erat dengan cerita Rare Angon yang dipercaya sebagai manifestasi Dewa Siwa. Masyarakat Bali percaya ketika musim layangan tiba, Rare Angon turun ke bumi diiringi dengan tiupan seruling yang bertanda untuk memanggil angin. Rare Angon sendiri dipercaya sebagai pelindung areal persawahan petani, sehingga sawah masyarakat Bali tak terkena hama wereng maupun burung. Bali adalah salah satu daerah yang masih melestarikan kebudayaan layang-layang secara turun-temurun dari nenek moyang. Salah satu bukti pelestarian kebudayaan adalah dengan diadakannya festival layang-layang setiap tahunnya. Festival layang-layang Bali pertama kali dilakukan pada tahun 1979, bertempat di Subak Tanjung Bungkak, Denpasar. Hingga kini, festival layang-layang masih mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Saat festival, ribuan peserta dan pecinta layangan akan membanjiri arena serta membawa layangan dari berbagai bentuk, warna, dan ukuran. Selain kreasi baru, ada 3 jenis layang-layang tradisional Bali yang selalu diperlombakan dalam festival. Yang pertama, layang-layang bebean.
berasal dari kata be yang berarti ikan. Layang-layang bebean mengambil bentuk seekor ikan besar yang bersudut sepuluh. Kemudian layang-layang pecukan. Nama pecukan diambil karena layang-layang ini mempunyai 4 sudut dan bentuknya menekuk yang dalam bahasa Bali adalah pecut. Layang-layang janggan merupakan asosiasi dari pecukan yang memiliki ekor panjang seperti naga. Ekor yang panjang diasosiasikan sebagai Ananta Boga, simbol dari dewa kemakmuran. Ketiga layang-layang tersebut setiap pementasannya selalu diberi guangan yang akan mengeluarkan suara bila diterpa angin. Festival layang-layang di Bali semakin menarik karena diiringi dengan gamelan tradisional Bali yang menambah semarak suasana. Festival layang-layang diadakan setiap bulan Juni hingga Agustus setiap tahunnya dan hampir setiap minggu akan ada festival layang-layang yang menarik.